ke materi, Bapak mau tanya dulu untuk kehadiran hari ini ada yang tidak hadir? Yamin Pak, ada. Yamin. Yamin Pak, sakit. Sakit apa Yamin? Banyak? Perutnya sakit. Perutnya sakit. Ya. Ya, oke. Oke, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu semangat untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita bersama. Ada yang tahu ini? Maju tak mundur. Ya. Jadi lagu ini adalah judulnya yaitu Maju Tak Gentar. Begitu semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Jadi belakang berdiri. Sudah berdiri, Pak. Oke. Semuanya semangat ya. Diagram, baik diagram batang dan diagram garis. Oke, untuk materi ini yaitu namanya menyajikan data. Adapun tujuan dari pembelajarannya ini yaitu bagaimana nanti kalian bisa mengumpulkan dan menyajikan data ke dalam bentuk diagram, baik diagram batang, tabel maupun garis. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, Bapak mau baca pengertian tentang data tersebut. Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang dituliskan menggunakan data, angka, gambar, atau simbol lainnya. Ya, jadi data merupakan suatu fakta. Fakta ini artinya suatu yang Nyata. Nyata, suatu yang benar-benar yang terjadi dan dituliskan ke dalam bentuk angka, kata maupun Gambar. Oke, selanjutnya di sini ada cara untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data sendiri kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah wawancara. Untuk wawancara ini biasa dilakukan untuk mengumpulkan data secara kualitatif. Wawancara ini seperti tanya jawab dan lain-lain. Kemudian untuk cara kedua yaitu melakukan penelitian. Jadi untuk mengumpulkan data kita bisa melakukan yang namanya penelitian. Dan yang terakhir adalah polling. Polling ini untuk mengumpulkan data yang paling banyak. Kita bisa melakukan dengan jenis polling. Oke, berikutnya itu terkait dengan menyajikan data tersebut mulai dipahami. Jadi dengan kita menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis dan maupun diagram lingkaran, itu tujuannya untuk bisa dipahami dan mudah dibaca. Ya, seperti ini. Oke, di sini ada contoh penyajian data tabel. Jadi di sini merupakan contoh penyajian data tabel terkait dengan suku yang ada di Sulawesi Tengah. Perhatikan ya, untuk membaca tabel pemajakan. Jadi yang perlu diperhatikan itu tabel sebagai ini. Contoh,
Pak, Didit sudah minus makanya Pak. Minus yang lain ada yang bisa. Ayo Pak. Balik. 221. Jangan bacanya 221.001. Jangan lupa ribunya ya. Kalau 3 angka berarti ribuan. Oke, perhatikan dari tabel ini. Suku yang terbanyak. Ini juga merupakan data valid yang telah dilakukan di tahun 2010. Jadi untuk data suku yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi perlu kalian ketahui untuk penduduk Sulawesi Tengah mayoritas yaitu bersuku KIKI. Jadi ini merupakan contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Oke, selanjutnya contoh penyajian data dalam bentuk diagram. Ini masih terkait dengan jumlah suku. Jadi ini sama dengan data sebelumnya, cuma disajikan dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk diagram batang. Perhatikan untuk membaca diagram batang yang perlu diperhatikan yang pertama adalah garis ini kan sama namanya. Garis horizontal atau biasa dikenal dengan sumbu. Kemudian setelah sumbu X dilihat ke sumbu vertikal. Contoh suku KII berjumlah 1.600. 1.600.000. Oke, sekarang Aji, suku Bugis berapa? Ya, jadi suku Bugis di Sulawesi Tengah berjumlah 400.000. Kemudian data dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran sendiri, penyajian datanya itu dalam bentuk persentase. Jadi dia dalam bentuk persen. Contoh, yang merah di sini adalah suku KII. Jadi untuk Sulawesi Tengah, jumlah suku KII dalam Sulawesi Tengah itu berjumlah 66%. Kemudian yang terbanyak kedua apa? Bukit. Perhatikan dulu. Jadi untuk suku yang terbanyak kedua yaitu suku Bugis dengan jumlah 16%. Yang paling sedikit apa? Yang paling sedikit itu Suku Gorontalo berjumlah 4%. Selanjutnya di sini ada penyajian data dalam bentuk diagram garis. Untuk diagram garis sendiri, Bapak rasa tidak perlu menjelaskan secara terperinci karena pasti kalian sudah mengerti. Untuk diagram garis ini sama dengan diagram batang dan cara bacanya juga sama. Oke, selanjutnya karena kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok yang Bapak bagikan, di sini Bapak punya sebuah barang berharga. Alhamdulillah. Berupa lembar kerja, silakan kalian kerjakan. Oke, sebelum mengerjakan perhatikan ke depan. Setelah Bapak jelaskan tidak lagi bertanya-tanya ya. Oke, nomor 1 baca. Fadil. Silakan. Nomor 1, seorang peneliti melakukan survei untuk mengetahui makanan tradisional Kota Palu yang paling banyak diminati. Dari survei yang dilakukan menghasilkan bahwa sebanyak 40% kaledo diminati oleh masyarakat Kota Palu. Kemudian takelo sebanyak 30%, kue teku atau kue perahu sebanyak 20%. Dan kue putu sebanyak 10%. Watak diagram lingkaran dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti di atas. Oke, baik. Terima kasih Fadil. Jadi untuk soal nomor 1, di sini ada seorang peneliti melakukan survei terkait minat makanan tradisional yang ada di Kota Palu. Jadi dari hasil survei tersebut silakan kalian ubah ke dalam bentuk diagram lingkaran. Oke. Paham? Paham. Oke. Untuk soal kedua, baca Meli.
Oke, terima kasih. Jadi untuk soal nomor 2 ini silakan kalian cari tahu suku-suku dari teman kalian yang ada di kelas. Setelah kalian tahu suku dari teman kalian, silakan kalian kumpulkan dalam bentuk tabel. Paham? Lalu setelah dalam bentuk tabel, silakan kalian buat ke dalam bentuk diagram batang. Oke, Bapak kasih waktu kerjanya selama 10 menit. Cara kerja nomor berapa lagi? Isi tabelnya, angka kita bagaimana Pak? Oke, untuk angkanya Pak, didikit mas Pak. silakan kalian cari tahu suku yang ada di kelas ini. Contoh, suku Kaili sini bersama semua. Coba angkat tangan dengan suku Kaili. Saya Pak. Saya bisa sendiri Pak. Didit suku apa? Saya suku Toraja Pak. Oke, suku Toraja berarti suku Kaili berjumlah 1 orang. Begitu juga dengan suku-suku yang lain. Silakan dicari tahu suku temannya masing-masing. Oke, paham ini? Paham Pak. Sudah. Pak, itu Pak. Sudah selesai. Sabar, Bu. Kita masih mengerjakan. Selanjutnya untuk kelompok perhatian. Untuk kelompoknya ini presentasi tentang hasil yang kalian peroleh. Ayo kalian maju ke depan. Dan untuk kelompok pagi, perhatikan kelompok Melin penjelasannya. Nanti kalian berikan tanggapan terkait dengan hasil presentasi yang mereka berikan. Oke, nomor 1 itu tentang diagram lingkaran. Jadi ada 40% kalender, 30% Takero, 20% PTU, dan 10% Pekutu. Makan yang diminati. Selanjutnya. Oke, kemudian nomor 2 itu diagram batang. Suku yang di dalam kelasnya kita itu ada suku Bugis, suku Kaili, dan suku Toraja. Toraja. Oke, jadi 1% suku Toraja, 1% suku Kaili, dan 20% Bugis. Oke, beri aplaus. Oke, ada tanggapan dari kelompok Didi. Saya Pak. Dengan 1% suku Toraja. Mau sendiri. Kalau suku Bugis, oh sudah baca ya. Pak, itu ada juga. Itulah presentasi dari kelompok Meli. Jadi untuk mayoritas suku yang ada di kelas ini adalah suku Bugis. Dan yang paling terkecil atau yang paling sedikit yaitu adalah suku Toraja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Saya Pak. Oke, selanjutnya untuk dalam pengetahuan kalian terkait dengan materi kali ini, Bapak mau kasih tugas evaluasi. Silakan dikerjain secara individu ya, jangan saling menyetek. Jangan kau ngetek. Oh, terpukul ini. Silakan pilih jawaban yang benar. Jangan lupa ditulis namanya.
Sudah Pak. Sudah Sudah, di. Pak. Sudah, sudah. Sudah. Ih, kok belumnya ya? Sudah. Mau Pak nih? Udah lah. Itu Pak. Gampang soalnya Pak. Gampang. Iya. Oke, karena semuanya gampang, jadi untuk menutup pemaparan materi hari ini silakan mari kita simpulkan materi apa saja yang kita pelajari dari pertemuan hari ini. Jadi Pak, untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang penelitian data. Penelitian data itu ada dua dalam jarang dan Iya, berjawab kembali. Jadi dia ada yang mau membenarkan dari pemaparan tadi? Ya, silakan tadi. Jadi hari ini pembelajaran tentang data yaitu tentang diagram lingkaran, diagram panjang dan diagram garis Pak. Oke, berjawab sekali. Ya itulah, jadi hari ini kita telah mempelajari bagaimana menyajikan data ke dalam bentuk diagram. Oke, perhatian. Oke, semuanya perhatiannya keras ya. Sebelum Bapak tutup materi hari ini, kita mau menyanyi dulu. Untuk itu, semuanya berdiri. Zero Pak. Berdiri. Semuanya ada yang pernah dengar lagu Rancanto Bea? Oh, kenapa? Jadi ini merupakan lagu dari suku asli Kenny. Wih, Bapak Hasan. Rumahnya siapa itu Pak? Namanya Pak. Mamanya Bapak. Mau ini memang. Ayo balik ke depan. Harga ini no sama kairan batopea ni palirin tanah balirana pompera bitoe narika alaman salaman Basirarairan dovea Batu rusi berapintolea Bapalai cintaluan makoko pena Damodoana itu kuala Oke. Jadi kita menyanyi lagu daerah dari Sulawesi Tengah, bukannya dari Kota Palu, yaitu Rancanto Bea. Jadi tujuan kita menyanyikan lagu-lagu daerah seperti ini yaitu untuk bagaimana kita selalu ingat lagu-lagu atau budaya-budaya yang ada di daerah kita. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa. pada teman-teman sebelum kita pulang, adalah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bapak rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Silakan untuk yang rumahnya jauh hati-hati di jalan pulang ya. Pak, boleh ada kalau jauh Pak. Iya, nanti belum ada. Oke, sekian dari Bapak.